Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Tasyrik. Dari Amr bin As, ia meriwayatkan bahwa hari-hari Tasyrik merupakan hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk berbuka dan melarang kita untuk puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hari-hari Tasyrik adalah hari untuk makan, untuk minum, dan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan oleh HR Muslim. Pada hari Tasyrik, seluruh umat Islam sedang melaksanakan haji akan berada di Mina untuk melakukan lempar jumroh. Hari Tasyrik jatuh pada setiap tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah, yaitu setelah hari raya Idul Adha. Selanjutnya adalah amalan hari Tasyrik. Saat memasuki hari Tasyrik, umat Islam dianjurkan untuk melakukan berbagai amalan-amalan yang dianjurkan, seperti memperbanyak zikir, memperbanyak doa, hingga bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Yang pertama, memperbanyak zikir. Zikir merupakan amalan yang dianjurkan oleh umat Islam untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir yang dapat diamalkan oleh umat Islam sebagai amalan hari Tasyrik adalah dengan mengumandangkan takbir. Zikir dengan mengumandangkan takbir dan membaca tasmiyah atau bismillah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, amalan tersebut terputus berkahnya. Oleh karena itu, setiap kita mau melakukan sesuatu, mulailah dengan bismillahirrahmanirrahim. Mulailah dengan bismillahirrahmanirrahim. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa beliau berzikir, yaitu dengan bertakbir setelah sholat subuh pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai asar tanggal 13 Dzulhijjah. Beliau juga bertakbir setelah asar. Itulah zikir yang dianjurkan pada hari-hari Tasyrik. Yang selanjutnya adalah yang kedua, menyembelih hewan kurban. Amalan hari Tasyrik selanjutnya adalah dengan berkorban. Berkorban dapat dilaksanakan pada hari Idul Adha maupun pada hari Tasyrik. Berkorban menjadi salah satu ibadah yang mulia dan mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasa bersyukur atas rezeki yang diberikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di setiap hari Tasyrik boleh menyembelih. Yang ketiga, memperbanyak doa dan bersyukur. Hari Tasyrik merupakan saat kita harus memperbanyak doa dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan, doa, dan permohonan ampun di hari Tasyrik niscaya dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, hari Tasyrik harus memperbanyak bersyukur atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga itulah yang berbanyak doa dan bersyukur. Selanjutnya kemudian yang keempat, makan dan minum. Hari Tasyrik merupakan hari di mana umat Islam dilarang berpuasa.
Hari Tasyrik menjadi hari di mana umat Islam bersukacita dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah keutamaan hari Tasyrik. Hari Tasyrik adalah hari yang paling agung. Hari Tasyrik merupakan hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Qurs, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari kurban atau Idul Adha, kemudian hari Al-Qor. Selanjutnya, hari Tasyrik adalah hari yang tepat untuk memohon kebaikan dunia dan akhirat. Hari Tasyrik merupakan waktu yang tepat untuk memohon kebaikan dunia dan akhirat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwasanya doa yang paling banyak dibaca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Diriwayatkan oleh HR Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, hari Tasyrik adalah hari dikabulkannya doa dan ampunan Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu marilah kita perbanyak doa. Memohon kepada Allah dan mohon ampunan karena kita sebagai manusia banyak kekurangan dan banyak dosanya. Mohonlah doa dan ampunan kepada Allah, semoga dapat diterima. Hari Tasyrik merupakan waktu utama dikabulkannya doa-doa. Pada 3 hari setelah An-Nahr itulah yang disebut Allah sebagai Ayyamul Ma'dudat. Doa yang dipanjatkan di hari-hari tersebut tidak akan tertolak. Maka berdoalah kamu semua dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berdoa seperti ini. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 200, Allah berfirman yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu. Bahkan berzikirlah lebih dari itu. Maka di antara manusia ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apapun. Inilah kalau berdoa hanya meminta kebaikan di dunia, maka di akhirat tidak memperoleh bagian apapun. Itulah penjelasan dari surat Al-Baqarah ayat 200. Selanjutnya Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 201 yang artinya adalah, dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Setelah mereka datanglah orang-orang yang beriman, dan mereka mengucapkan ayat ini. Oleh karena itu Allah Ta'ala memuji orang-orang yang memohon kebaikan dunia dan akhirat kepadanya. Doa itu meliputi berbagai kebaikan di dunia dan menjauhkan segala kejahatan. Berdasarkan ayat tersebut, maka berdoalah secara lengkap dengan memohon keselamatan dan kebaikan di dunia dan akhirat, dan terhindar dari api neraka. Jangan hanya berdoa untuk kebaikan di dunia saja, karena kalau di dunia saja maka kita di akhirat tidak dapat apa-apa. Berdoalah terus kepada Allah, semoga doa kita diterima. Tanda orang-orang yang diijabah doanya adalah akan mendapatkan anugerah sebagai berikut. Yang pertama, hatinya suka bersyukur. Yang pertama,
hatinya suka bersyukur. Itulah salah satu tanda bahwa doa-doanya diijabah oleh Allah. Yang kedua, lisannya senantiasa berzikir. Yang kedua, lisannya senantiasa berzikir, selalu mengucapkan kata-kata zikir kepada Allah, kata-kata yang baik terucap dari lisannya. Yang ketiga, beribadah dan bertindak dengan ikhlas. Salah satu ciri orang yang dikabulkan doanya adalah beribadah dan bertindak dengan ikhlas. Bertindak ikhlas berarti bertindak tulus hati karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, ciri-ciri orang yang diijabah doanya adalah jiwanya penuh dengan kesabaran. Bahwa jiwanya penuh dengan kesabaran mengakui bahwa semua ketentuan Allah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, senantiasa berikhtiar dan bertawakal kepada Allah. Itulah 5 ciri-ciri orang yang telah diberikan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Itulah ciri orang-orang yang telah diberikan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta dilindungi dari azab neraka. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.